Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya sejumlah program prioritas hingga kebijakan telah dijalankan, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, makan bergizi gratis MBG, hingga paket stimulus ekonomi. Lalu apa catatan dan juga tanggapan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 1 tahun pemerintahannya ini? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun menjadi janji besar yang dinantikan publik, utamanya kalangan muda. Bagi jutaan lulusan baru yang saat ini berjuang menembus dunia kerja, janji itu masih sebatas harapan. Banyak dari mereka justru berhadapan dengan realitas pasar tenaga kerja yang semakin ketat dengan persyaratan yang kerap sulit oleh para pencari kerja pemula. Kalau untuk lapangan pekerjaan ya 19 juta lapangan pekerjaan ini saya nggak melihat hasil sih dari banyaknya lowongan yang saya lihat. Teman-teman saya juga masih banyak yang nganggur, walaupun itu juga udah ada sarjana ya, tapi mereka masih sulit dapetin pekerjaan. Itu juga terkait dengan umur biasa, mereka nggak bisa nerima umur, padahal skillnya itu mereka bagus. Cuman ya terkait umur dan tingkat sarjana itu lebih mempersulit sih buat mereka. Kalau untuk 19 juta lapangan kerja ya, menurut saya agak gimana gitu. Apalagi dengan sekarang tuh berita yang emang banyak banget tentang hal itu selalu muncul entah di sosial media apapun itu tentang 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi nyatanya itu nggak ada sama sekali. Paling harapan kita untuk pelajar, apalagi kan kita ini nanti pasti kuliah. Setelah kuliah pasti kita butuh yang namanya pekerjaan. Untuk saya sih harapannya ke depannya itu pemerintah itu wajib banget sih, benar-benar tuh nggak cuma sekedar omongan, tapi nyata gitu kerjanya, benar-benar ada gitu soal lapangan pekerjaan, bukan cuma argumentasi-argumentasi yang nggak bermutu tapi tidak ada pergerakannya. Karena kan yang kita tahu selama ini Indonesia itu banyak banget penganggurannya, bahkan masuk top ya peringkat gitulah setiap negara itu, karena ya itu yang katanya dibilang 19 juta lapangan pekerjaan, nyatanya nggak ada. Untuk lapangan kerja ini benar-benar kayak alhamdulillah ya Bunda. Soalnya benar-benar dari cerita teman-teman saya yang udah misalnya masa kontraknya habis terus di-cut segala macem untuk mencari pekerjaan lagi kan sulit banget. Dengan dibukanya peluang sebesar itu, jadi kan makin banyak hope, harapan untuk ya udah kalau misalnya saya udah selesai diberhentikan, ada harapan untuk bisa langsung kerja lagi. Bahkan mungkin apalagi kan ada yang program magang itu kan, itu udah benar-benar sangat diuntungkan, apalagi pengalaman segala macam yang magang-magang yang baru lulus kuliah ini kan yang kasihan ya, yang nggak pernah kerja freelance bla bla segala macam. Dengan adanya ini benar-benar diuntungkan banget sebenarnya. Makan bergizi gratis MBG menjadi salah satu program prioritas Prabowo Gibran, terus menunjukkan dampak luas terhadap perekonomian nasional. Selain berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, utamanya anak sekolah, program ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal hingga menciptakan multiplier efek di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kecil dan menengah. Sejumlah permasalahan program makan bergizi gratis MBG juga terjadi dalam 1 tahun belakangan ini. Di antaranya masih belum meratanya sekolah dan anak-anak penerima MBG, sekolah yang menolak MBG, hingga anak-anak sekolah yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo menegaskan meski masih terdapat tantangan di lapangan, pengawasan dan standar operasional terus diperkuat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program MBG telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru dengan berdirinya 11.900 dapur penyedia MBG di berbagai daerah. Saat ini kan emang MBG belum terlalu merata di seluruh Indonesia juga kan. Terus dari saya lihat data stunting saat ini cukup tinggi, dan mungkin untuk kedepannya semoga bisa lebih merata dan juga bisa lebih baik lagi untuk bahan higienis, dan yang penting halal juga lah untuk anak-anak Indonesia biar gizinya itu juga bisa lebih baik lagi. Untuk di sekolah saya untuk MBG itu sama halnya seperti sekolah lain, mungkin belum
kita skon kita itu belum dapat MBG sama sekali. Bukan karena kita nolak, memang belum menyeluruh saja. Untuk tanggapan saya tentang MBG ini cukup bagus. Karena MBG ini membantu masyarakat-masyarakat kecil yang dimana biasanya kan kalau di sekolah itu banyak banget ya Mas ya. Anak-anak sekolah itu yang misalkan kalau jajan mungkin dia nggak bawa jajan, nggak bawa duit sama sekali. Bahkan sekolah pun sampai jalan kaki dari mungkin ada yang jauh, ada yang dari Jakarta Selatan, dari mana. Nah ini membantu banget. Karena kan mereka pasti butuh makan. Dengan adanya program MBG ini dari pemerintah, ini cukup membantu mereka-mereka itu yang mungkin bisa dibilang kelaparan. Ya, jadi dan MBG ini juga kan makanan bukan sembarangan ya. Isinya juga bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Itu bagus sih menurut saya. Malah saya lebih ngedukung program ini dibanding program-program lainnya. Karena program ini ngebantu buat mahasiswa atau siswa-siswi pelajar di sekolah manapun itu ataupun di sekolah SMA manapun itu. Mungkin bisa dievaluasi untuk program MBG ini lebih teliti lagi untuk makanannya. Atau bisa dengan pemerintahnya terlebih dahulu mencobai atau mencicipi makanan tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang diinginkan seperti kemarin. Sangat membantu ya untuk orang tua. Tapi kan minusnya itu lagi itu kan istilah kata orang tuanya sampat di awal-awal itu kita istilah kata dapat kayak efisiensi itu kan berdampak juga ya untuk orang tua. Sempat beberapa waktu lalu itu kan sempat ada pengurangan karyawan, sempat efisiensinya benar-benar luar biasa kan, orang kantor juga WFH. Kasarnya kan kalau kayak saya sendiri pelaku UMKM pasti berpengaruh karena kan kita juga berdampak dari itu juga kan istilahnya seperti itu. Tapi kan banyak plusnya juga sih untuk pembangunan Pak Prabowo Gibran ini. Cukup membantu juga, soalnya memang MBG ini kan memang diperuntukkan untuk rakyat yang kurang mampu juga kan, termasuk sekolah rakyat ini. Jadi sejauh ini mereka merasa diuntungkan gitu, apalagi orang tua yang tidak bisa tidak bisa mensokong itu semua. Akhirnya dengan adanya kebijakan seperti itu, program seperti itu dibantu gitu. Terlebih lagi kan banyak banget yang di luar daerah kan yang nggak bisa sekolah, terus yang makannya sulit, makan siangnya sulit segala macem. Mereka jadi merasa happy dan merasa kayak akhirnya bisa merasakan makanan seperti ini gitu. Itu seharusnya yang dilirik, walaupun memang banyak kisruhnya ya sana sini gitu. Tapi kita harus lihat yang poin plusnya ini dari si rakyat-rakyat yang kurang mampu ini. Karena tidak semua orang di Indonesia kan menengah ke atas kan, lebih banyak menengah ke bawah. Apalagi kita masih punya prinsip semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, walaupun sebenarnya kita tahu orang tuanya ini tuh keuangannya itu sebenarnya tidak memadahi gitu. Jadi benar-benar diuntungkan banget sih. Sekolah rakyat menjadi terobosan utama di pemerintahan Presiden Prabowo Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dalam 1 tahun telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama. Kalau untuk saya sendiri, untuk sekolah rakyat ini bagus ya. Karena kan sekolah rakyat ini baru pertama kali diadakan di masa pemerintahan Prabowo Subianto ini. Nah, sekolah rakyat ini juga kan dibilang tuh gimana ya? Jadi itu buat yang mungkin ya bisa dibilang kasta mungkin ya, maaf agak sedikit kasar. Kasta yang di bawah dengan yang di atas itu bisa dengan bisa setara lah dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi bisa terpenuhi gitu. Dan tujuannya juga kan sekolah rakyat ini bagus lah, meratakan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke ya. Harapan saya sih untuk sekolah rakyat ke depan ini lebih baik lagi dan lebih benar-benar jelas lagi dan lebih oke lagi aja. Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming juga memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama dalam hal pembelajaran coding dan AI sejak dini, lapor Mas Wapres, dan juga memastikan agar MBG berjalan dengan baik dan juga merata. Lalu, apa tanggapan dan juga catatan dari masyarakat di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran? Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat literasi digital anak-anak Indonesia. Mulai tahun ajaran 2026, pelajaran coding dan juga kecerdasan buatan atau AI akan diperkenalkan di sekolah dasar dan menengah. Kebijakan ini merupakan menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menyiapkan generasi muda menghadapi era digital dan industri 5.0. Pemerintah menyebut kurikulum coding dan AI akan difokuskan pada kemampuan berpikir logis, kreatif, serta pemecahan masalah berbasis teknologi. Selain itu,
itu, pemerintah juga akan menggandeng industri dan komunitas teknologi nasional untuk mendukung pelatihan guru serta penyediaan laboratorium digital di sekolah-sekolah. Sehingga program ini diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang bukan hanya cakap digital, tetapi juga siap menciptakan inovasi teknologi buatan anak bangsa. AI dan coding itu untuk di sekolah saya itu mungkin belum menyeluruh ya, baru beberapa aja. Dan ini juga saya dapat info tentang AI coding itu dari peminatan saya, karena saya sebelumnya juga pernah ikut AI coding tapi di bidang robotik gitu. Itu menurut saya kalau AI coding bagus sih, karena kan gimana ya, AI coding ini kan sistem yang dimana itu berbasis AI dan komputer ya. Nah, ini tuh bagus untuk kita para pelajar lebih mengekspos AI lagi, karena di zaman sekarang ini udah bukan lagi kita pakai tenaga kerja orang-orang, udah pasti banyak kan pakai AI. Dan untuk AI coding ini cukup lumayan bagus untuk misalnya keperluan-keperluan penting seperti mungkin untuk anak sekolah, mungkin transportasi, bisa menggunakan transportasi yang mungkin berbasis AI kalau mungkin ada gitu. Pemerintah terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi publik melalui program Lapor Mas Wapres, sebuah kanal pengaduan yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Program ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran maupun masukan secara langsung kepada pemerintah pusat. Sejak diluncurkan pada November 2024 lalu, Lapor Mas Wapres telah menerima ribuan laporan dari berbagai daerah, mencakup isu pendidikan, pertahanan, bantuan sosial, hingga layanan administrasi publik. Setiap laporan diverifikasi dan diteruskan ke instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan transparan. Dengan kehadiran program Lapor Mas Wapres mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun birokrasi yang lebih responsif, partisipasif, dan juga terbuka terhadap kebutuhan masyarakat. Tugas kita saat ini adalah mengawal bagaimana program dan juga kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming benar-benar berdampak dan juga benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput. Demi terciptanya Indonesia Emas 2045 dan juga terciptanya atau terwujudnya cita-cita Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Tim Elsinta Istana Kepresidenan, Utama Budi, Ragil Lestari, Rama Pamungkas, dan Rizky Rian Saputra.